sore Aisyah. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Iya, selamat sore Kak, sama-sama. Tadi datang ke sini ditemani sama siapa Aisyah? Aku tadi sendiri naik ojek online, soalnya tadi kan mau dianterin sama kakakku. Cuman karena macet banget, terus dia juga lagi shift sore, jadi kayak takut dia keburu-buru kan. Jadinya ya udah aku naik ojek aja, mana macet banget. Terus tadi perjalanannya lumayan macet ya dari Parah. rumah ke sini. Parah, macet banget karena lagi ada yang bangun-bangunan itu loh. Jadinya jadi macet banget. Eh, eh, Selamat datang ya Aisyah ke tempat saya ini. Terima kasih tadi sudah meluangkan waktu. Eh, ke sini itu Aisyah baru pertama kali ya konseling ke tempat saya. Baru pertama kali Kak, aku mau coba sih. Sebelumnya belum pernah konseling ke tempat mana-mana atau Belum, gimana? belum. Aku baru pertama kali ke sini. Kayaknya Aisyah punya masalah ya. Dari raut mukanya tadi datang kayaknya Aisyah kelihatan tidak baik-baik saja. Apakah seperti itu? Iya, lagi kayak ngerasa berat banget aja gitu akhir-akhir ini. Jadinya kayak gue butuh konseling deh. Jadi ada yang mau diceritakan ya ke saya ya apa yang Aisyah rasakan saat ini ya. Jadi kalau kita konseling itu datang ke sini itu Aisyah bisa menceritakan apa yang Aisyah rasakan saat ini gitu kepada saya gitu. Oke. Jadi sebelum kita memulai sesi konseling ya Aisyah, kan tadi Aisyah bilang Aisyah belum pernah berkonseling dengan siapapun. Jadi di sini sebelumnya saya sebagai konselor saya akan menjelaskan ada beberapa ajas dalam sesi konseling. Yang pertama itu adalah ajas kesukarelaan. Ajas kesukarelaan itu yang mana Aisyah datang ke sini memang atas keinginan Aisyah sendiri, seperti itu kan? Aku sih pengen kesini sih karena sendiri ya, karena lagi ada yang ngerasa berat aja gitu. Ya, jadi memang kesini itu ajas kemauan Aisyah sendiri dan pastinya nggak ada paksaan kan dari siapapun kan. Ya, jadi memang ajas kesukarelaan itu memang kain datang ke sini atas keinginan sendiri dan Aisyah di sini bisa menceritakan apapun yang Aisyah inginkan, tetapi kalau memang itu memang dianggap Aisyah itu tidak penting diceritakan kepada saya, tidak apa gitu ya. Tapi kalau Aisyah datang ke sini dengan kemauan sendiri pasti kan ingin menyelesaikan masalah kan gitu. Insya Allah nanti saya akan bantu. Lalu ke ajas kerahasiaan. Jadi selama kita sesi konseling ini, apapun yang dirasakan Aisyah, apapun yang Aisyah ingin katakan kepada saya, insya Allah saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaannya ini. Jadi apa yang sudah kita bicarakan di dalam ruangan ini tidak akan ada informasi yang keluar tanpa izin Aisyah. Jadinya aman ya kayak kalau misalnya aku cerita ya. Iya, aman, insya Allah aman. Hanya kita berdua ya saya. Jadi nanti kalau ada informasi yang lain-lain itu orang-orang tidak akan tahu. Aisyah bisa percaya kepada saya, bisa mempercayakan apa yang telah Aisyah katakan. Kalau misalnya itu rahasia tidak akan saya bicarakan kepada orang lain. Jadi aman ya. Oke. Kemudian ada ajas keterbukaan. Jadi yang mana Aisyah bisa menceritakan semua yang Aisyah rasakan saat ini kepada saya. Jadi saya berharap Aisyah tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi kepada saya. Jadi Aisyah harus terbuka ya. Jadi nanti insya Allah kalau Aisyah bisa terbuka kepada saya apa yang Aisyah rasakan saat ini, saya bisa membantu Aisyah dalam sesi konseling ini. Semoga setelah konseling ini Aisyah bisa mendapatkan apa yang Aisyah inginkan. Oke. Seperti itu sih kira-kira setelah saya jelaskan semua ajas-ajas selama kita konseling kita harus gimana, kira-kira ada yang ingin Aisyah tanyakan atau seperti apa? Udah cukup sih kayaknya. Maaf. Sudah cukup ya. Jadi nanti kita selama sesi konseling kita tahu ya aturan yang harus kita jalankan apa. Aisyah tidak ada. Jadi Aisyah berharap setelah sesi konseling ini beban yang tadi Aisyah datang yang kira-kira kayaknya kok ada masalah nih gitu ya, Aisyah pulang dengan bebannya yang udah nggak ada lagi gitu, insya Allah ya. Oke Kak. Jadi
terima kasih Aisyah sudah datang ke sini. Aisyah sudah mau nanti insya Allah akan bercerita apa yang Aisyah ada masalah saat ini kepada saya. Nanti insya Allah saya akan membantu apa yang saya bisa kepada Aisyah, dan enggak apa yang saya nanti kita setelah sesi konseling bisa membantu Aisyah dalam permasalahannya. Oke. Oke Kak. Jadi kira-kira apa yang sedang Aisyah rasakan atau sedang Aisyah pikirkan saat ini? Aku sih akhir-akhir ini lagi ngerasa kayak capek banget ya Kak ya, kayak capek fisik, capek pikiran juga, capek semua itu tuh kayak kecampur jadi satu. Tapi di satu sisi juga aku harus kayak kelihatan baik-baik aja juga gitu, jadi kayak aku ngerasa bingung gue harus apa ya gitu, gue harus kayak gimana, bingung juga nih, aku lagi masa-masa bingung banget sih. Kalau boleh tahu, kenapa ya Aisyah dari kapan dan kenapa Aisyah merasakan hal seperti yang tadi Aisyah ceritakan kepada saya? Jadi 3 bulan lalu tuh mamaku tuh meninggal. Oh, turut berduka cita ya Aisyah. Iya, terima kasih Kak gitu. Jadi abis dari mamaku meninggal itu kayak semuanya tuh kayak ngerasa beda aja gitu, kayak semua kehidupan aku berubah gitu loh. Jadi kayak aku jadi harus ngurusin rumah, aku jadi harus bantuin papa aku juga, aku harus jagain adik aku, keponakan aku, harus ngurusin semuanya. Terus di satu sisi aku juga sedih habis kehilangan mama aku. Terus ya aku juga harus jadi yang kuat gitu di antara mereka, nguatin mereka gitu. Kayaknya jadi kamu tuh merasa lelah baik secara fisik ataupun pikiran atau mental setelah kamu merasakan hal itu setelah ibu kamu meninggal. Dan tadi kamu bilang kamu harus jadi pengganti mama kamu ya di rumah ya, karena kan memang papa dan kakak kamu, ponakan kamu tuh harus kamu yang menjaga ya. Iya. Seperti itu. Iya, kayak ngerasa beban aja sih. Yang tadinya aku kayak ya bantuin orang rumah juga kayak seadanya aja gitu kan. Aku sekolah, mungkin pas pulang sekolah aku ada bantu-bantu, cuman kan sekarang harus full aku semua gitu. Jadi kayak ngerasa beban aja gitu. Di satu sisi aku harus mikirin rumah, aku juga harus belajar nih ngurusin sekolah, tapi aku juga sedih gitu. Gitu sih Kak. Baiklah, jadi tadi yang Aisyah rasakan saat ini itu Aisyah, yang pastinya Aisyah sedih ya setelah mamah meninggal, jadi harus menggantikan semua tanggung jawab mamah ya di rumah. Sedangkan Aisyah juga kan Aisyah masih sekolah. Masih, aku sekarang kelas 2 SMA. Oh, Aisyah 2 SMA. Iya, terus kan Berarti naik kelas 3 dong ya iya, sekarang ya. Dan aku kan juga harus mikirin kuliah nih Kak. Kalau misalnya aku nggak dapat PTN, nggak tahu deh aku harus kayak gimana gitu kan. Jadi aku juga harus ngejar PTN, dan itu nggak mudah. Kayak butuh effort juga untuk ngejar itu kan. Aku harus ngejaga nilai. Sekarang akhir-akhir ini nilai aku tuh lagi turun banget. Lagi turun banget, dan aku kayak pertama aku terancam gak naik kelas, apalagi PTN Kak. Kalau udah gak naik kelas pasti PTN aja udah kayak gak ada bayangan deh. Jadi kayak, tapi aku juga harus jagain itu keluarga aku, jadi aku bingung. Jadi setelah pulang sekolah Aisyah pasti menggantikan posisi mama ya. Jadi bersih-bersih rumah, masak gitu, menjaga ponakan. Pasti kan papa juga harus dirawat ya, karena Iya. papa kan pasti merasa kehilangan mama ya. Setelah mama meninggal pasti ada sesuatu yang beda kan. Gimana papa? Sekarang tuh papa akhir-akhir ini kayak murung sih, kalau yang aku lihat gitu, murung, lebih sering diam, lebih sering menyendiri. Dan aku juga kan takut dia stres atau gimana, jadinya ya aku harus menghibur dia juga gitu. Terus kalau yang ngejaga adik-adik juga itu iya juga, itu beban juga. Kalau misalnya aku pulang sekolah, aku harus masak, harus bersihin rumah, harus segala macam.
untuk keponakan aku, untuk adik aku, untuk kakak aku gitu kan. Kakak aku kan kerja ya, jadi kayak nggak kepegang. Sepertinya lelah sekali ya kalau Aisyah tadi Aisyah telah menceritakan apa yang kesibukan Aisyah sehari itu, kayaknya terasanya lelah, capek Iya, gitu ya. iya aku tuh jadi nggak ada waktu untuk kayak belajar. Kalau main aja nggak ada. Kalau misalnya ada kerja kelompok atau apa gitu yang di luar dari jam sekolah ya kak, itu tuh kayak nggak bisa. Dan jadi kayak teman-teman aku juga jadi males kan ngajakin aku main, ngajakin aku satu kelompok, itu jadi males gitu karena ya aku nggak ada waktu untuk kerjain itu gitu. Jadi kayak aku nggak ada teman, semua deh kayak jadi berubah banget Jadi sih. tadi setelah ya semua apa yang Aisyah ceritakan kepada saya, pasti Aisyah juga sangat merindukan Mamah ya. Kayaknya karena Aisyah merasa semua tanggung jawab tuh ada di tangan Aisyah sekarang, pasti Aisyah sangat merindukan sosok figur Mamah ya. Iya, aku tuh kayak masih kadang-kadang ya masih kayak nggak percaya aja kayak ini mimpi atau enggak sih, apa ini kenyataan atau apa gitu. Kayak semoga aja ini mimpi, semoga aja ini mimpi, karena kayak nggak percaya aja kalau misalnya mama udah nggak ada, terus semuanya tuh jadi kayak eh apa sih, ibaratnya kayak semua orang tuh nyandar ke aku, terus aku nyandar ke siapa, aku nya bingung gitu. Jadi gitu deh kak. Tapi hal yang paling memberatkan Aisyah saat ini tuh sebenarnya apa? Waktu sih kak, aku tuh butuh waktu seenggaknya buat aku fokus belajar. Karena kalau misalnya yang tadi aku bilang, kalau misalnya aku sampai sekarang kan aku nilai aku turun banget, kalau misalnya sampai aku nggak naik kelas itu bisa kemana-mana tuh, aku bisa nggak dapet PTN. Terus kalau misalnya aku nggak dapet PTN ya aku kuliahnya gimana, sedangkan aku mengandalkan itu aja kan yang mungkin agak lebih terjangkau kalau misalnya dapet PTN gitu. Kalau misalnya swasta kan mungkin dari segi Mahal finansial kan ya. mahal banget gitu kak gitu. Jadi aku juga kasihan sama papa aku yang ngebiayain atau kakak aku juga gitu, jadi kayak kasihan sama mereka, jadi makanya aku ngejar PTN. Dan itu bener-bener di waktu itu susah banget dengan kondisi aku yang sekarang gitu. Paham sih setelah tadi Aisyah menceritakan dari awal yang Aisyah eh, menggantikan posisi mama, yang Aisyah itu jadi tidak bisa bergaul dengan teman-teman, yang tadinya pulang sekolah bisa mengerjakan PR dengan teman-teman, jadi sekarang teman-teman agak menjauhi ya dari Aisyah karena memang kesibukan Aisyah ya di rumah, jadi nggak bisa main ya. Terus tadi kan Aisyah bilang kan nilai-nilai Aisyah sekarang menurun karena mungkin Aisyah nggak bisa me time belajar, sedangkan Aisyah harus mengurus rumah, sekolah, jadi Aisyah mungkin mendapat nilai yang jelek karena memang waktunya tuh nggak ada buat belajar ya. Iya. Terus tadi tuh Aisyah bilang Aisyah ingin masuk PTN ya, makanya Aisyah ngerasa harus belajar nih gitu ya. Ngejar nilai banget Kak, karena sekarang lagi turun banget, aku jadi harus ngejar nilainya tuh lagi berat banget sih. Kalau kayak kemarin tuh aku hampir ada yang nilai C gitu kan, nggak bagus juga kan kalau misalnya di raport gitu sih. Paham sih gitu, jadi dari semua yang Aisyah ceritakan Aisyah tuh kayak terbebani gitu ya Aisyah ya. Jadi Aisyah ngerasa lelah, capek karena memang banyak beban yang harus Aisyah tanggung gitu ya. Sedangkan Aisyah juga sekarang sudah kelas 3 SMP, harus sebenarnya harus lebih fokus kepada pelajaran ya, agar Aisyah bisa masuk perguruan tinggi. Aku kelas 3 SMA Kak. Oh iya, kelas 3 SMA. Iya ya, aku mau tempat salah ya. Kelas 3 SMA. Jadi kan memang udah sebenarnya kelas 3 SMA itu sudah harus fokus memilih. Kira-kira PTN mana yang Aisyah ingin? Aku sih pengen yang masih deket-deket rumah aja, di UNJ sih pengennya karena itu strategis deket rumah. Terus kayak mungkin kalau misalnya di sana juga kan langsung ada jurusannya gitu loh, kayak misalnya menjadi guru atau apa gitu. Kira-kira Aisyah apa nih cita-cita Aisyah? Aku sih apa aja deh Kak gitu, yang penting aku kerja, aku bisa bantuin orang tua, bisa
buat keponakan aku, adik-adik aku semuanya gitu. Yang penting aku selesain aja dulu kuliah gitu. Makanya aku tuh ngejar itu banget sih. Tapi Aisyah juga tidak boleh langsung pesimis, nggak mau meraih cita-cita. Tetap Aisyah harus semangat. Aisyah kira-kira akan mengambil jurusan apa nih, tetap harus semangat ya Aisyah ya. Maksudnya jangan gara-gara Aisyah punya masalah kali ini Aisyah jadi nilainya turun, jadi nggak mau masuk PTN yang nggak apa-apa deh, yang penting kuliah, nggak gitu juga sih. Pokoknya tetap Aisyah harus semangat ya. Terus jadi tadi kan yang sangat Aisyah, jadi beban bener-bener yang ada di pikiran Aisyah saat ini adalah seperti gimana sih Aisyah mungkin lelah gitu ya, terus gimana sih biar saya bisa fokus sama belajar gitu ya. Jadi Aisyah merasa mungkin saat itu yang paling Aisyah rasakan adalah gimana tuh biar saya fokus, saya juga bisa mengurus Keluarga juga. Jadi setelah tadi Aisyah menceritakan semua apa yang Aisyah rasakan saat ini, bagaimana perasaan Aisyah, apa beban yang Aisyah sedang rasakan saat ini. Jadi saya berpikir kamu merasa terjebak di antara dua pilihan yang sulit ya Aisyah ya. Jadi antara mengurus keluarga atau fokus kepada dirimu sendiri atau sekolah. Dan di situ ada ketakutan kalau kamu tidak mengurus rumah dan tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan gitu, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Jadi kamu akan apa ya, kemampuan tadi belajarmu yang tadinya kamu nilainya bagus, kamu jadi nggak bagus. Terus kamu, apakah kamu bisa masuk PTN? Jadi itu ketakutan kamu yang kamu rasakan saat ini ya. Makanya kamu datang ke sini, kamu ingin menceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Semoga ada solusinya ya. Menurut saya apakah seperti itu Aisyah? Iya, kadang-kadang aku malah mikir kayak sebelum mama nggak ada tuh kayak kehidupan aku tuh lebih ringan gitu loh. Aku punya waktu untuk belajar, aku punya waktu untuk diri aku sendiri, aku punya waktu untuk bersosialisasi sama teman-teman aku gitu. Sekarang tuh benar-benar nggak ada banget gitu Kak. Gitu. Jadi kamu berharap ibumu bisa kembali lagi ya. Kayaknya kamu merindukan mama kamu Banget Kak, banget gitu. Karena sebelum ini tuh kayak semuanya tuh fine-fine aja, dunia aku tuh fine-fine aja. Tapi semenjak mamaku nggak ada tuh kayak damn, semuanya berubah dengan sejentik jari gitu, kayak semuanya berubah banget. Jadi saat ini kamu ingin menceritakan kepada saya untuk mencari cara bagaimana jadi kamu bisa mengatasi dua hal yang sangat sulit di hidup kamu ya Aisyah ya. Tadi antara keluarga, antara sekolah kamu, antara pergaulan kamu juga sama teman-teman gitu ya. Terus itu kan termasuk pilihan PTN itu kan termasuk masa depan kamu ya. Nah iya Kak, kalau misalnya iya aku tuh bener-bener kepikiran banget kalau misalnya aku nggak sampai masuk PTN gue gimana gitu kan. Kalau Semangat ya Aisyah. iya kayak nggak apa sih, kalau misalnya masuk swasta tuh kayak jadi beban di aku aja gitu ya. Papa aku, kakak aku gitu kan pasti semuanya terbebani gitu kan. Kakak aku kan juga udah punya keluarga gitu. Papa aku kan juga udah lumayan berumur, jadi ya kayak sebentar lagi papa aku pensiun. Terus kayak apakah aku sanggup kerja sambil kuliah? Itu malah ngebagi ini aku lagi, pikiran aku kalau misalnya aku kerja sambil kuliah tuh kayak aku pasti akan ada salah satu yang berantakan gitu. Aku tuh takutnya gitu. Jadi gimana caranya ini udah mikirin yang kayak gitu sih Kak, gitu biar fokus. Soalnya dapat PTN deh, makanya aku bilang sama Ana aja deh Kak, yang penting aku PTN, aku punya ijazah, aku bisa kerja gitu Kak. Saya paham sih apa yang Aisyah rasakan saat ini. Saya doakan ya semoga Aisyah dimudahkan nih semua nih menghadapi PTN, dapat PTN negeri gitu. Amin, ya Kak. Maksudnya apa yang Aisyah cita-citakan selama ini bisa tercapai. Dan apa ya, nanti biasanya itu nanti juga ini kan baru 3 bulan ya mama meninggal ya, mungkin semuanya masih ngerasa
merasa kehilangan banget, semuanya masih shock, semuanya masih down. Jadi semuanya tuh belum baik-baik saja. Mungkin nanti lambat laun, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tuh. Seperti itu sih Esa. Amin Kak, semoga semuanya bakal baik-baik aja ya ke depannya. Karena bener-bener shocknya sih ada banget. Shocknya ada banget sih Kak gitu. Tapi sebelumnya Aisyah kalau di rumah itu nggak pernah cerita apa Aisyah punya teman atau teman curhat atau sebelum gimana sih pergaulan Aisyah Iya, aku sebelumnya? kalau misalnya mau curhat, mau cerita gitu ya ke mama. Oh, ke mama. Jadi pas mama nggak ada tuh kayak bener-bener ya ada sih teman, tapi kan yang nggak aku ceritain semuanya juga kan. Ya yang bener-bener aku ceritain semuanya sih ya ke mama gitu. Ke papa juga jarang, ke kakakku karena kakakku kan cowok, jadi ya nggak se ini aja, nggak sejalan aja kalau misalnya cerita karena dia Beda cowok ya, kali ya ya. gitu. Jadinya ya Tapi kalau Aisyah kira-kira deket nggak sama kakak sama papa tuh sebelumnya waktu ada mama tuh deket apa enggak? ya menurut aku sih biasa aja ya, karena kan Oh. cowok ya, karena cowok aku kayak nggak bonding banget gitu, dia dengan dunia dia ya aku dengan dunia aku gitu. Terus sekarang dia udah punya keluarga, udah apa, udah yang mikirin keluarganya gitu. Kayak ya kalau misalnya mau cerita sama dia juga agak-agak bingung sih, awkward juga mau ceritanya gimana gitu. Makanya aku konseling ya gitu. Terus disaranin sama temen aku gitu, coba aja konsul gitu, nggak apa-apa. Terus pertama-tama tuh aku kayak denial gitu, kayak ngapain gitu kan konsul gitu, enggak bisa. Terus lama-lama kayak kepikiran, kayak apa iya ya, kayak gue butuh kali ya, butuh cerita kali ya gitu. Karena kan kalau misalnya aku cerita ke papa di sekarang ini tuh kayak nggak mungkin aja, pasti kan kayak nambah bebannya dia Iya, gitu iya. Kak gitu. Jadinya kayaknya enggak deh kalau untuk ngomongin ini ke papa. Makanya yang kayak aku ceritain ke papa tuh yang kayak Yang yang baik-baik baik-baiknya aja aja ya. gitu ya. Aku kenapa di sekolah, apa yang gimana gitu sih aku nggak aku ceritain gitu. Yang kayak nilai aku drop apa gitu gimana aku nggak pernah ceritain ke dia gitu ya. Makanya kayak kayak gue butuh teman untuk cerita deh gitu. Seenggaknya tuh ngedengerin deh gitu. Gue tuh stres banget di sekarang gitu. Aku nggak tahu mau cerita sama siapa. Kalau cerita ke teman-teman aku kan kayak ya aku sih Takutnya mikirnya nggak ada kerahasiaannya, takut iya terbongkar ya. gitu, Padahal kayak Aisyah merasa ini nggak bukan jadi cerita halayak umum, mungkin seperti itu ya. aku tuh takutnya kayak ya namanya temen ya kan, cuma sekedar temen aja. Pasti mereka kalau misalnya nanti kenapa-napa sama aku, pasti kan dia ceritain ke orang lain Iya. apa gimana. Aku jadi kayak mikirnya kayak enggak deh, kalau ke temen ya temen aja gitu. Kalau misalnya untuk yang kayak masalah-masalah kayak Curhat gini ya. kayak gak perlu deh. Makanya ya itu aku cerita tuh ke mama, terus ke mama nggak ada, kayak aku cerita ke siapa ya Allah, kayak pusing aja gitu Kak. Apa sih semoga nanti ini karena masih baru ya mama meninggal ya gitu. Tapi Aisyah sebenarnya nanti karena sekarang udah gak ada mama, mungkin Ayah juga salah satunya nggak apa-apa Aisyah deket sama papa gitu kan. Mungkin nanti sudah berjalan beberapa lama, jadi mungkin kalau dengan Aisyah cerita sama papa, jadi Aisyah tidak punya beban yang seperti sekarang ini ya. Jadi pusing lah, kayak apa yang di pikiran Aisyah tuh nggak bisa ceritain ke siapa-siapa. Mungkin nanti Aisyah bisa lebih terbuka sama papa gitu. Mungkin nggak semuanya, tapi apa yang kira-kira jadi beban Aisyah saat ini, Aisyah mungkin bisa gantinya mama lah ya, Iya. papa. Jadi Aisyah mungkin bisa lebih berbagi kepada papa yang tadinya nggak deket. Mungkin sekarang Aisyah bisa agak lebih dekat sama papa gitu ya. Mungkin kalau dulu papa kan kerja ya, jadi Aisyah mungkin lebih ke mama ya. Tapi mungkin sekarang karena papa sekarang udah nggak bekerja, papa juga udah nggak ada mama, mungkin dengan sharing papa juga bisa berbagi sama Aisyah, dan Aisyah juga bisa berbagi hal-hal cerita sama, mungkin seperti itu sih Aisyah, itu bisa juga membantu. Oke Kak, oke deh Kak. Lalu dari semua yang Aisyah ceritakan, saya bisa melihat nih betapa kuatnya Aisyah untuk berusaha membantu keluarga. Ada hal-hal yang pokoknya Aisyah tuh sangat luar biasa deh, banyak melakukan hal-hal yang sangat membantu orang tua. Dan gimana ya, saya ngeliat tuh Aisyah tuh sangat kuat banget di sini. Jadinya bener-bener pengganti mama ya. Jadi
udah sekolah juga, bantu orang tua juga, istilahnya semua rumah tangga yang sudah mama lakukan ada tanggung jawabnya di Aisyah. Aisyah sangat luar biasa sih, saya pikir. Jadi aku harus ngelakuin semuanya gitu kak. Iya, kamu harus merasa kamu tuh kuat. Kamu punya keinginan untuk sekolahmu, untuk teman-temanmu, untuk juga kamu butuh untuk diri kamu sendiri sih gitu. Jadi kira-kira tuh kamu tuh bagian dari diri kamu yang tahu nih kamu butuh apa gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi, semua yang sudah kamu lakukan itu hanya kamu yang tahu. Jadi kamu ingin melakukan apa, kamu bagaimana, kira-kira seperti apa Aisyah? Kalau sejauh yang aku rasain ya kak, gitu, aku tuh cuman butuh waktu seenggaknya yang tadi kayak aku bilang Me time ya. me time. Aku tuh butuh waktu buat belajar nih, seenggaknya ngerjain PR deh gitu. PR aku juga kadang-kadang aku ngerjain di sekolah, karena ya aku nggak ada waktu itu gitu. Jadi kayak ya waktu sih kak. Jadi kamu butuh waktu untuk me time tadi, butuh waktu untuk sendiri. Kamu juga butuh waktu untuk istirahat. Dan sepertinya kamu juga butuh waktu untuk kamu fokus tadi ya, untuk ke sekolah kamu, prestasi kamu tadi yang menurun gitu ya. Jadi memang semuanya itu kamu tadi butuh waktu untuk tadi me time. Me time kamu mungkin kamu bisa kembali lagi main bersama teman-teman. Jadi kamu jangan, tadi kan kamu cerita teman kamu jadi ninggalin kamu ya. Kalau bisa sih ya, kalau waktunya memang ada waktu untuk bermain nggak apa-apa sih gitu. Bermain aja seperti biasanya. Jadi nanti Aisyah bisa membagi waktu antara bermain, belajar, membantu orang di rumah, mengerjakan semua pekerjaan rumah. Jadi memang kamu tuh harus menyadari seperti ini loh sebenarnya yang saya butuhkan gitu. Jadi jangan sampai kehilangan yang semua tadi yang kamu ceritakan, saya kehilangan teman, jangan seperti itu sih sepertinya Aisyah. Oke, agak sedikit lega ya rasanya. Insya Allah ya, setelah nanti kita konseling ini mungkin Aisyah agak terbuka pikiran. Jadi sebenarnya Aisyah apa sih yang Aisyah butuhkan gitu ya. Jadi jangan tadi pusing tuh apa sih sebenarnya gitu ya, yang nanti harus saya lakukan. Mungkin setelah ini Aisyah tahu ya apa yang Aisyah harus lakukan ya. Atau mungkin nggak sih kalau misalnya aku minta tolong sama papa atau kakak aku sudah dia pulang kerja gitu ya, kayak bantuin jaga keponakan atau adik aku dulu gitu, biar aku ada waktu seenggaknya sebentar untuk ngerjain PR gitu, buat istirahat sebentar gitu. Mungkin nggak ya kak? Itu sih wajar sekali ya, maksudnya berbagi tugas di rumah. Jadi mungkin semua beban nggak ada di Aisyah. Mungkin dengan cara kalian ngobrol, kalian bisa terbuka sama papa. Jadi papa bisa membantu hal-hal kecil-kecil apa sih yang bisa membantu meringankan beban Aisyah. Mungkin dengan ayah bisa jaga adik, atau ayah membantu kamu hal-hal yang kamu lagi belajar, ayah bisa mengerjakan hal, coba ya tolong dulu gitu. Jadi memang komunikasi sih intinya gitu. Jadi kalau ada komunikasi di antara kakak, di antara ayah, jadi mungkin Aisyah bisa terbantu sih. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Tapi kalau kayak gitu nggak apa-apa ya, kayak kalau misalnya aku minta tolong mereka jagain, maksudnya kayak ya ambil tugas aku sedikit gitu. Karena kadang-kadang aku tuh mikir kayak mungkin dia juga capek pulang kerja gitu. Jadi aku kayak ngerasa nggak enak aja. Menurut saya sih itu ide-ide yang bagus gitu ya. Tadi kan saya balik lagi, tadi itu komunikasi ya. Jadi kalau kamu tadi punya ide untuk kamu bisa komunikasi sama ayah, sama kakak, gimana nih rumah nih, sedangkan saya tadi butuh me time, butuh belajar untuk saya menghadapi PTN, itu kayaknya ide bagus. Bisa kamu mulai dari kamu pulang dari sini, kamu bisa melakukan tadi yang kamu inginkan ya, maksudnya berbicara sama ayah gimana nih gitu solusinya.
nggak apa-apa, itu ide bagus saya rasa Aisyah. Oke, coba ya Kak, abis mungkin nggak habis pulang ini juga sih Iya. gitu, kayak mungkin ya beberapa hari ke depan kali ya, nunggu waktunya aku mungkin akan ngomong sama mereka untuk yang bagi-bagi tugas itu. Jadi gimana, Aisyah sudah merasa sedikit ringan dari awalnya. Tadi Aisyah datang ke sini dengan wajah yang kayaknya banyak masalah nih gitu ya, kayak apa, tadi saya masuk, wah kayaknya Aisyah banyak masalah nih, tapi setelah Aisyah menceritakan kepada saya apa yang Aisyah rasakan saat ini. Aku udah mulai agak-agak lega karena finally aku dapat jawaban gitu loh, kayak aku harus apa yang harus aku lakuin supaya yang ngejar cita-cita aku juga gitu, karena itu yang menurut aku paling penting banget, itu cita-cita aku mau PTN dan lain-lainnya, itu kayak itu penting banget gitu ya, ngerasa lega dan ringan aja sih Kak. Jadi sedikit ringan, dan ini adalah awal yang baik ya Aisyah ya. Aisyah sini tidak sendirian, jadi insya Allah saya akan mendukung apa yang tadi Aisyah ingin lakukan ya. Jadi kamu harus punya kekuatan gitu untuk menghadapi yang tadi kamu bilang, menghadapi masalah di rumah, menghadapi masalah di sekolah, menghadapi masalah dengan teman-teman. Mungkin mulai saat ini kamu harus lebih kuat, dan insya Allah dengan komunikasi dengan kakak, dengan ayah tadi yang ide kamu berbagi Kak, gitu, mungkin itu bisa membantu kamu. Seperti itu saya Aisyah. Oke deh Kak. Waktu kita kan hampir habis nah Aisyah. Dari percakapan kita hari ini saya melihat kamu datang dengan beban pikiran yang sangat banyak, terus kamu merasa lelah, dan kamu juga tadi menceritakan bahwa kamu habis kehilangan mama kamu ya 3 bulan yang lalu. Jadi kamu kayaknya sangat merindukan sosok ibu yang kamu biasanya curhat ke ibu. Jadi kamu nggak ada teman buat curhat. Dan kamu juga tadi merasa bertanggung jawab penuh kepada keluarga ya, gimana bisa membantu keluarga. Namun kamu juga sudah mulai menyadari bahwa kamu tuh butuh me time untuk dirimu sendiri gitu. Kamu butuh untuk istirahat, kamu butuh untuk ada sosialisasi sama teman-teman, bermain gitu. Dan kamu juga tadi kan fokus untuk belajar ya, biar kamu bisa meraih PTN kamu. Tapi kamu tadi punya ide-ide ya untuk nanti bagaimana memecahkan masalah kamu, yang tadi kamu bilang mungkin tetap kamu harus komunikasi kepada ayah, kepada kakak untuk sharing nih. Karena kamu punya kebutuhan, tadi kan kamu bilang kamu punya kebutuhan yang kamu butuh istirahat, butuh segala macam gitu ya. Jadi saya rasa kamu memang harus gitu untuk melakukan itu ya Aisyah. Mungkin tidak dilakukan pulang dari sini ya, tapi kamu pasti harus mencoba Aisyah gitu. Saya rasa kamu memang kuat gitu, kamu bisa gitu. Insya Allah nanti apa yang sudah Aisyah katakan kepada saya di sini, Aisyah bisa lakukan setelah pulang dari sini ya. Kayaknya waktu kita udah hampir habis ya Aisyah ya. Kayaknya kita udah lama nih percakapan ini, dan saya juga melihat kamu kayaknya lebih ringan ya bebannya dari tadi datang waktu pertama kali. Jadi gimana Aisyah? Iya, aku ngerasa lebih ringan, lega, terus kayak akhirnya punya jawaban aja sih, aku harus harus ngapain gitu ya, agak lebih relax. Kayaknya aku habis ini tahu aku harus ngapain seenggaknya gitu. Jadi saya senang karena Aisyah merasa terbantu setelah sesi konseling di sini gitu. Dan saya sangat senang karena Aisyah kesini tuh datang tadi atas tidak ada paksaan dari orang lain ya. Aisyah sudah menceritakan apa yang Aisyah inginkan, terus Aisyah sudah menceritakan gimana perasaannya dan langkah-langkah apa yang nanti akan Aisyah lakukan setelah pulang di sini gitu. Memang kamu sangat kuat dan kamu tuh sangat berani gitu
saya rasa kamu bisa melakukan apa tadi yang kamu ingin lakukan ya gitu. Saya berharap di sesi kita kali ini kita sudah membicarakan lebih lanjut. Kalau nanti Aisyah memang merasa Aisyah butuh sesi konseling lagi, Aisyah bisa datang ke sini lagi. Okay. Kita akan melihat nih tindak lanjut yang setelah Aisyah tadi, ide-ide Aisyah coba dilakukan dulu. Nanti setelah memang Aisyah butuh, Aisyah bisa datang ke sini lagi. Nanti kita akan konseling lagi ya. Okay, kita akan membahas nih gitu, apa kira-kira hal-hal yang kemarin berhasil atau enggak. Jadi insya Allah nanti kira-kira Aisyah ada waktu lagi mau datang ke sini kapan? Mungkin habis aku ngomong tadi kali ya Kak. Jadi biar ada Tindak lanjutnya tindak ya, lanjutnya dari hasil gitu, kita dan sesi. reaksinya mereka nanti gimana apa segala macam. Kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi aku, gimana juga lagi. Jadi memang kalau sesi konseling itu biasanya memang nggak bisa sekali sih Aisyah gitu, kita harus beberapa kali. Jadi kita dievaluasi dulu nih ya. Jadi dari hasil kita hari ini, nanti Aisyah lakukan dulu tadi yang ide-ide tadi nih gitu. Nanti kalau memang berhasil atau tidak, nanti bisa kita lanjutkan di sesi konseling kita kemudian. Seperti itu sih Aisyah. Oke Kak. Oke Kak. Jadi sudah merasa lebih baik Banget. Jadi makasih banget ya kayak udah mau dengerin curhatan aku dari tadi. Terima kasih juga karena Aisyah kan sini kan sudah datang, sudah mau menceritakan, nggak ada lagi yang tutup-tutupi kepada saya, jadi saya juga bisa membantu apa yang Aisyah rasakan saat ini, sore ini. Begitu sih Aisyah. Oke, makasih ya Kak ya. Iya, makasih juga ya Aku Aisyah. pulang dulu. Iya, hati-hati di jalan. Iya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama.